Saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat 41. Pembacaan Alkitab, kitab Markus pasal 4, ayat 35 sampai dengan ayat 41. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha mulia, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami lagi boleh ada dalam persekutuan yang memuji dan menyembah Engkau. Terlebih lagi kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami Allah Roh Kudus, tuntunlah kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu dalam kehidupan kami dan dapat kami praktekkan secara taat dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Engkau pun menuntun hamba-Mu ini untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, inilah kami yang telah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan, serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali diberikan kesempatan untuk ada dalam persekutuan yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam situasi normal kita bisa menasihati orang lain atau meyakinkan diri kita sendiri dengan berkata, "Percayalah pada pemeliharaan Tuhan." Tetapi dalam situasi yang di luar kendali, dalam kondisi yang sangat sulit, dan pada saat keberadaan kita yang ada di ujung tanduk, kita cenderung untuk mengambil jalan pintas, menyerah kalah, hilang pengharapan dan tidak lagi percaya pada pemeliharaan Tuhan. Inilah yang dialami oleh para murid sebagaimana dikisahkan dalam Markus 4 ayat 35 sampai dengan ayat 41. Ketika mereka menghadapi amukan taufan yang sangat dahsyat dan semburan ombak yang mengganas, mereka menganggap Tuhan tidak peduli dan menyimpulkan bahwa mereka pasti binasa. Mereka meragukan kesanggupan Tuhan untuk memelihara mereka. Tetapi tindakan Tuhan Yesus sebagaimana yang dicatat dalam Markus 4
ayat 35 sampai 41 ini justru mengajarkan hal yang sebaliknya, yaitu dalam situasi segenting apapun tetaplah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Mengapa? Dalam situasi segenting apapun kita harus tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Pertama, karena Tuhan mengantisipasi ketidaksiapan kita. Para murid diberikan perintah untuk bertolak ke seberang. Dan ini bukan sekedar perintah atau ajakan, tapi Tuhan Yesus mendesak mereka. Itulah sebabnya Yesus telah duduk dalam perahu lebih dahulu. Menurut kaidah bahasa Yunani Perjanjian Baru, ayat 36 dapat diterjemahkan, maka setelah mereka meninggalkan orang banyak itu, mereka membawa dia yang telah dan sedang duduk dalam perahu itu. Tetapi perahu-perahu kecil lain juga ada bersama-sama mereka. Dari terjemahan ini, kita ditunjukkan situasi yang sedang terjadi saat hendak bertolak ke seberang itu. Walaupun pada saat itu para murid ada dalam ketidaksiapan, tapi karena mau menyatakan ketaatan mereka melakukan perintah yang mendesak itu, sehingga para murid buru-buru mengikuti sang guru duduk di dalam perahu. Yang menarik untuk disimak adalah perahu di mana Tuhan Yesus duduk adalah to ploio, bukan ploi aria. Ada perbedaan antara ploion dan ploi arion. Kata ploion adalah perahu yang besar, sedangkan ploi arion adalah perahu yang kecil. Mengapa Tuhan Yesus tidak naik di perahu kecil, tetapi di perahu besar? Jawabannya adalah Tuhan Yesus tahu akan ada taufan dan gelombang. Tuhan Yesus telah mengantisipasi apa yang akan terjadi, sehingga ia mengarahkan para murid untuk bersama-samanya di perahu besar. Di sini kita belajar bahwa tanpa kita sadari, Tuhan telah menyiapkan apa yang kita perlukan agar kita bisa menghadapi tantangan yang datang. Ketika Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Keluaran 13 ayat 17 mencatat bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tuhan tahu ketidaksiapan bangsa Israel, dan ia telah mengantisipasi ketidaksiapan itu dengan menuntun ke jalan yang lain. 1 Korintus 10 ayat 13 menegaskan, Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pegang teguh kebenaran ini. Dalam situasi segenting apapun, tetaplah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan telah mengantisipasi ketidaksiapan kita. Mengapa? Dalam situasi segenting apapun kita harus tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Alasan kedua yang bisa kita pelajari dari tindakan Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 ini adalah Tuhan tetap peduli dan sanggup menjaga kita. Kadangkala dan bahkan sering kita menjadi seperti orang yang tidak percaya walaupun kita disebut sebagai orang yang beriman. Sebab ketika mengalami masalah atau persoalan yang besar, kita berpikir Allah tidak peduli dengan kita. Termasuk ketika kita harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Tak bisa dipungkiri bahwa pandemi yang melanda dunia ini
termasuk bangsa kita, berimbas pada berbagai dimensi dan sendi-sendi kehidupan negara dan masyarakat. Hal yang sangat nyata adalah dampaknya pada perekonomian masyarakat dan perilaku sosial di era new normal, serta jutaan nyawa manusia yang melayang. Mungkin kita berteriak, Allah, di manakah engkau? Allah, tidakkah engkau lihat semua ini? Di manakah engkau ya Allah? Mengapa engkau membiarkan semuanya ini? Para murid juga bersikap serupa, sebagaimana nampak dalam reaksi mereka ketika tafan dan gelombang menghantam, sehingga perahu mereka menjadi hampir karam karena penuh dengan air. Para murid yang sedang panik dan takut itu berteriak, Aides kale, o mele soi oti apolumeta, artinya guru, tidakkah ia peduli kepadamu sehingga kita dibinasakan? Pertanyaan itu adalah penyangkalan akan kepedulian Allah. Para murid seolah hendak mengatakan, Guru, lihat, Allah memang tidak mempedulikan kita sehingga ia mendatangkan tafan dan gelombang yang akan menenggelamkan kita semua sehingga kita binasa. Bukankah engkau adalah anak Allah? Dan kami telah setia mengikut engkau untuk memberitakan kerajaan Allah. Mengapa ia mau menenggelamkan kita semua dengan mendatangkan tafan dan gelombang ini? Apa tanggapan Tuhan Yesus? Markus 4 ayat 39 mencatat, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ia menunjukkan kemahakuasaannya. Ini hal yang sangat mengejutkan dan sekaligus mengagumkan. Sebab walaupun awam, sebagai orang Yahudi, para murid mengenal kitab suci. Tidak mungkin manusia bisa memerintah dan menundukkan angin dan gelombang laut. Hanya Allah saja yang sanggup melakukannya. Sebab Mazmur 89 ayat 9 sampai dengan ayat 10 mengajarkan, ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredahkannya. Yesus Kristus menggenapi apa yang tertulis dalam Mazmur 107 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Itulah sebabnya Markus 4 ayat 41 menyatakan bahwa para murid itu menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka menjadi sangat takut. Sebagai manusia yang berdosa, mereka telah melihat kemuliaan Allah. Mereka mengalami kegentaran yang berdosa di hadapan kebesaran Allah yang Maha Kudus. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, ia ini Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kepeduliannya yang mendalam, Tuhan Yesus menyatakan kebesarannya sebagai Tuhan Allah semesta alam yang sanggup mengatasi angin dan gelombang laut. Tuhan Yesus menunjukkan dengan cara yang luar biasa bahwa apa yang dipikirkan pada para murid Allah tidak peduli adalah salah besar. Allah benar-benar peduli, bahkan begitu sangat peduli. Bahkan dalam kepeduliannya Tuhan berkenan menyatakan kebesarannya, bagaikan singa yang keluar dari sarangnya untuk menaklukkan tafan dan gelombang yang menyerang orang-orang pilihannya.
Inilah alasan mengapa dalam situasi segenting apapun kita harus tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Bagaikan gelombang dan taufan, pergumulan dan persoalan kadangkala bisa hadir tanpa kita sadari dan antisipasi. Tetapi Tuhan yang setia dan maha tahu telah mengantisipasinya, menyiapkan kita untuk bisa mengatasinya. Bagaikan gelombang dan taufan, pergumulan dan persoalan kadangkala melampaui kekuatan kita dan di luar kendali kita. Tetapi Tuhan yang senantiasa peduli dan maha kuasa sanggup mengendalikan dan menganugerahkan keteduhan hidup sejati kepada kita. Karena itu, berlayarlah bersama dengan Tuhan Yesus. Arungilah samudera kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam situasi segenting apapun, tetaplah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jalan Tuhan seringkali memang sulit dipahami. Jika kita amati perjalanan hidup bersama dengan Dia, banyak sekali menjumpai realita yang sulit untuk dimengerti. Namun dalam situasi segenting apapun, kita harus tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Tuhan mengizinkan taufan dan gelombang kehidupan agar kita tetap terjaga, iman kita tidak tidur, dan menyadarkan kita bahwa Tuhan selalu dapat mengatasi taufan dan gelombang yang hadir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5 menegaskan, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Ingatlah, Tuhan Yesus bukan hanya anak Allah. Dia adalah Tuhan, Allah semesta alam. Seberat apapun situasi yang sedang engkau hadapi, tetaplah percaya pada pemeliharaan Tuhan. Sebab Ia adalah Tuhan, Allah semesta alam yang telah mengantisipasi ketidaksiapan kita, mengatasi taufan dan gelombang kehidupan kita. Serta Dia adalah Allah yang selalu peduli dan sanggup memelihara hidup kita. Percayalah. Amin.